Kapolda Kaltim gandeng otorita IKN sikat penambang ilegal, kami akan bersihkan. Polisi bersama Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Tambang Ilegal untuk menyelesaikan kasus-kasus tambang ilegal di sekitar wilayah IKN di Penajam Pasar Utara. Koordinatornya Otorita IKN. Kami akan bersihkan tambang ilegal seperti di Bukit Tengkorak, Penajam itu, kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim, Inspektur Jenderal Polisi, Irjen Pol, Imam Sugianto, Sabtu 1 Juli 2023. Penertiban tambang ilegal menjadi prioritas sebab semakin lama akan semakin merugikan. Karena ilegal, maka penambang tidak membayar pajak yang harusnya menjadi pemasukan negara yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan bersama. Sebab ilegal juga penambang hanya memikirkan mengeruk hasil bumi sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan kondisi alam dan dampak kegiatannya. Apalagi IKN dibangun dengan konsep kota rimba, atau kota yang dikelilingi hutan dan sinergi dengan alam. Karena itu, hingga Mei 2023, Polda Kaltim telah menertibkan 36 tambang ilegal di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Yang terbaru pada pertengahan Mei lalu polisi menggulung penambang ilegal dan menutup kawasannya di Berau. Mereka sudah pula diproses dan dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, di mana disebutkan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, izin usaha pertambangan, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1, atau ayat 5, U tersebut, dipidanakan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sekali lagi, kami bersihkan, tegas Kapolda Imam yang dikutip dari Antara. Sebelumnya Kapolda memimpin upacara peringatan HUT Bayangkara 1 Juli di halaman depan markas Polda Kaltim di Jalan Syarifuddin Joes nomor 1, yang kemudian ditutup dengan acara syukuran di Aula Mahakam. IKN Nusantara bakal jadi pusat ekonomi dunia, mampukah? Sebelumnya, progres pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara sekarang ini telah mencapai 30% dari yang ditargetkan. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Bambang Susantono menyebut progres tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Kalau kita lihat infrastruktur pembangunan dasar yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sudah mencapai 29% sampai 30%, kata Bambang saat ditemui di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Selatan, dikutip Rabu, 21 Juni 2023. Bambang menjelaskan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya membangun kantor-kantor pemerintah saja. Di ibu kota harus juga dibangun fasilitas ekonomi, fasilitas sosial hingga fasilitas budaya. Berbagai fasilitas itu pun sudah mendapatkan dukungan dari berbagai investor dalam dan luar negeri. Alhamdulillah ini sudah banyak dukungan dari investor lokal dan investor asing untuk berpartisipasi, kata dia. Pemindahan ibu kota kata Bambang bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan secara fisik. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 20.245. Tepat usia ke-100 tahun, RI harus sudah menjadi negara maju. Jangan lupa bahwa pindahnya ibu kota ini tidak berdiri sendiri. Ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045, kata dia. Sebagai negara maju jadi Nusantara ini akan berperan sebagai salah satu pusat ekonomi di dunia. Sehingga bisa membawa warganya bukan hanya sejahtera dalam hal ekonomi dan finansial tetapi juga menjadi lebih matang. Itu sebabnya Presiden selalu menyatakan mewujudkan apa yang disebut Indonesia sentris dengan cara-cara bekerja baru, cara hidup baru, kata dia. Disitulah kita akan ada transformasi yang dari transformasi inilah yang akan kita lihat dengan dibangunnya Nusantara ini, imbuhnya.
Alasan investor di IKN Nusantara belum bergerak, masih sebatas LOI, belum ada definitive agreement. Sejumlah investor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kaltim, belum bergerak hingga saat ini. Ada alasan yang mendasari investor di IKN Nusantara masih belum bergerak. Hingga saat ini, sejumlah investor IKN Nusantara masih sebatas membuat Letter of Intent, LOI, dan belum ada definitive agreement. Salah satunya adalah dari Ciputra Group. Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menegaskan, Ciputra sebagai pengembang pertama yang tertarik untuk berpartisipasi membangun hunian berikut fasilitasnya di IKN Nusantara. Rencananya, Ciputra akan membangun di lahan seluas 300 hektar di IKN Nusantara. Namun hingga saat ini, Ciputra masih menunggu kepastian status lahan. Menurut Budiarsa, status lahan adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah jika ingin pembangunan di IKN mengalami percepatan. Memang ada hal-hal yang perlu difinalkan pemerintah khususnya tentang status tanah, yang rencananya akhir Juli akan ada konsep yang akan dianut di IKN, ujar Budiarsa saat paparan publik, di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023. Jika status tanah jelas, lanjut Budiarsa, akan mendorong investor swasta bergerak cepat menindaklanjuti komitmen yang sudah tertuang dalam Letter of Intent, LOI, menjadi Definitive Agreement atau perjanjian yang mengikat secara hukum, ditandatangani bersama dan disampaikan oleh perwakilan resmi dari para pihak yang terlibat. Nah, sekarang belum ada Definitive Agreement. Selain itu, masih ada hal-hal yang ditunggu investor, termasuk tentang skema kerjasamanya. Kalau itu sudah selesai, kami bergerak, dan perkembangan di IKN akan jauh lebih cepat, cetus Budiarsa. Kendati demikian, menurut Budiarsa, potensi IKN sangat menarik. Terlebih telah ada peraturan pemerintah, PP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. IKN terus terang sangat menarik, imbu Budiarsa.